Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan maksud agar supaya kita selama belajar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Untuk pelajaran hari ini adalah seperti kemarin, masih sama, yaitu pelajaran tajwid dan pelajaran risalah ya. Untuk tajwid kitabnya yang ini Syifaul Janan, dan yang risalah kitabnya yang ini, kitab Risalatul Qurra wal Hufad. Yang pertama kita akan lanjutkan lagi pembelajaran tajwid ya. Walaupun kita belajar ini dengan metode daring, saya harapkan anak-anak semuanya bisa menghafalkan bait-baitnya dan juga bisa menghafalkan materinya. Mari kita mulai pelajaran. Sebelumnya kitab dan buku tulisnya serta pulpoin dan teman-temannya disiapkan dahulu ya. Kita mulai pada kitab tajwid halaman 3. Kita baca baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidin azman hurrira sammaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu izharun idghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru waw. Itu 5 bait yang kemarin kita telah pelajari, bahwa bab yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin. Masih ingat ya? Hukum nun sukun dan tanwin jumlahnya ada berapa? Ada 5. Nah, yang pertama adalah izhar, izhar atau izhar halqi. Izhar artinya jelas, dibaca dengan jelas, tidak dengung, tidak samar, jelas. Contohnya seperti qaumin hadin, kullun amana. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah. Kemarin idgham yang kedua idgham ma'al gunnah, atau bisa juga disebut idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya. Yang ketiga adalah idgham
ma'al gunnah atau bisa disebut juga dengan idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah apa? Ikhfa ya. Ikhfa yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa maknanya samar. Ya, kita lanjutkan ya. Halaman 6 kita masuk kepada yang pertama, yaitu bacaan izhar. Baitnya adalah fazhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Yang pertama adalah fazhir, izhar. Yang pertama adalah izhar. Ya, izhar itu maca jelas, ora samar, ora jelas bacanya, tidak dibaca dengung. Ya. Hurufnya adalah ada 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, win, ha, atau kalau di kitab hamzah, ha, kha, ain, win, terserah lah. Yang penting kalian hafal huruf-hurufnya. Itu adalah huruf halak 6 ya. Halak maknanya tenggorokan ya. Jadi makhrajnya ke-6 tersebut berada di tenggorokan semuanya ya. Kalian harus hafal ya. Tadi apa? Hamzah, ha, kha, ain, win, ha. Nah, hurufnya ada 6. Izhar, bacaan izhar atau izhar halqi, jumlah hurufnya ada 6, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin. Izhar halqi atau izhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak, jumlahnya ada 6 tadi, hamzah, ha, kha, ain, win, ha ya. Contohnya seperti contoh kullun amana. Ada kullun tanwin, kullun lamnya ditanwin, kullun amana bertemu dengan hamzah amana, tidak dibaca dengung tapi dibaca jelas, kullun amana, tidak dibaca kullun amana, bukan begitu, tapi harus dibaca jelas, kullun amana. Qaumin hadin harus dibaca jelas, ada kasroh ten, qaumin hadin, tidak dibaca dengung, tidak dibaca samar, tidak dibaca qaumin hadin ya, keliru itu, harus dibaca jelas. Jika ada nun sukun atau tanwin itu bisa berupa fathah ten, kasroh ten, atau dhammah ten ya. Kasroh ten, fathah ten, dhammah ten ya. Ketika bertemu dengan salah satu huruf halak, jumlahnya ada 6 tadi, maka harus dibaca izhar ya. Nanti akan saya berikan contohnya, bisa di depan tadi saya berikan materinya, bisa ditulis, dan contoh-contohnya di depan tadi bisa ditulis ya. Jangan lupa ditulis, dan juga baitnya fadhir lada hamzin tadi ditulis. Nanti ketika masuk kita maknai bersama, dan jangan lupa dihafalkan ya. Dihafalkan harus itu ya. Tadi masih ingat apa tadi? Izhar halqi atau izhar ya. Adalah ketika ada apa bertemu apa, ketika ada non sukun atau tanwin ya,
ya. Tanwin itu bisa berupa fathaten, kasroten, dhammaten bertemu dengan salah satu huruf halak. Huruf halak jumlahnya ada 6, hamzah, ha, kha, ain, win, ha ya. Jumlahnya ada 6, itu diingat-ingat. Itu yang pertama adalah idhar halki ya. Kita masuk bait selanjutnya yang kedua ya, masih pada halaman 6 yang bawah ya. Fadghim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadunya fam bidza. Fadghim bi gunnatin. Yang kedua adalah idgham bi gunnah ya. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham itu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua bi gunnatin dengan dengung ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin itu hurufnya dimasukkan kepada huruf yang kedua. Contohnya wadghim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadunya fan bida. Pengertiannya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw ya, bisa dibaca yanmu ya. Idgham bi gunnah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, wawu. Maka ketika bertemu dengan 4 huruf tersebut dibaca idgham bi gunnah. Seperti contoh may yaqulu ya. Setelah mim ma terus ada nun sukun, may yaqulu, nun sukun bertemu ya ya, bukan setelah mim itu langsung ya tasydid ya, bukan may mim terus ya tasydid may yaqulu, bukan begitu tulisannya ya. Setelah mim ma itu ada nun sukun bertemu ya, ya. Namanya juga idgham, dimasukkan ya, nunnya dimasukkan ke dalam ya, menjadi bacaannya seperti yang di ya-nya ditasydid may yaqulu ya. Seperti itu. Contoh lain seperti ma'im musaffa, ma'im ya, ma'im musaffa ya. Ada kasroh ten, ma'in musaffa. Ada kasroh ten bertemu dengan apa? Bertemu dengan mim ya. Maka harus dibaca idgham bi gunnah ya, dimasukkan tanwinnya ma'im ya, setelah membaca i langsung ke mim ya, dan dimasukkan ke dalam mim seperti bacaan mim tasydid ma'im musaffa ya. Seperti itulah 2 bait tambahan untuk hari ini ya, sedikit-sedikit saja nggih. Yang penting kita ada materi nanti yang bisa kita maksimalkan ketika pembelajaran sudah luring ya. Mohon semuanya nanti bisa menulis seperti yang ada di video ini ya, ditulis baitnya dan ditulis keterangannya. Nanti di depan tadi saya sudah buatkan
materinya, tinggal kalian menulis di buku tulis. Untuk pelajaran tajwid pada hari ini saya cukupkan, dan kita meneruskan lagi ke pelajaran yang kedua, yaitu Risalatul Qurra wal Hufat. Jangan lupa sediakan buku tulis dan kitabnya dibuka. Kitabnya dibuka di halaman 14. Kita meneruskan kemarin. Kemarin masih ingat nggih? Tentang apa kemarin? Tentang segot ta'awud, ya. Segot ta'awud. Jumlahnya ada berapa segot ta'awud? Jumlahnya ada berapa? Ada 5, nggih. Yang pertama seperti yang kita baca sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling utama yang diajarkan Rasulullah, seperti itu, ya. Oh iya, hukumnya apa? Hukumnya membaca ta'awud apa? Adalah sunnah, ya. Hukum membaca ta'awud adalah sunnah. Yang pertama, segot ta'awud adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti bacaan saya dan kalian semuanya seperti itu. Yang kedua ada a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi as-sami'il 'alim, ada tambahan as-sami'il 'alim. Yang ketiga adalah a'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim. Yang ketiga a'udzu billahi al-'azim, ada tambahan al-'azim. Yang keempat adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Ada tambahannya innahu huwas samiul alim, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada bacaannya seperti ini. A'udzu billahil azimis samiil alim minasyaitonir rajim. Itu 5 bacaan, ya, yang menurut para ulama diperbolehkan, ya. Jadi ini untuk pengetahuan kalian. Kalau nanti semisal kalian mendengarkan bacaan ta'awud yang seperti itu boleh, ya. Jangan kalian tentang bahwa wah iku gak oleh bacaan ta'awud kok kaya ngono iku. Itu boleh, diperbolehkan oleh ulama. Tapi yang paling utama, yang paling banyak yang meriwayatkan bahwa Rasulullah membaca ta'awudnya adalah ta'awud yang pertama, ya. Jadi yang biasanya kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ta'awud yang paling utama, ya. Itu sekilas membahas pelajaran yang kemarin tentang segot ta'awud, ya. Kita lanjutkan ke yang kedua, halaman 14. Bisa dibuka halaman 14, dipersiapkan buku tulisnya. Kita masuk ke bab hukumipun basmalah. Hukumipun basmalah atau hukum basmalah, ya. Hukum basmalah. Basmalah itu apa? Basmalah. Bacaan basmalah itu bagaimana? Segot basmalah itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Basmalah segotnya 1, enggak ada segot yang lagi, ya. Kita membahas tentang hukum basmalah. Hukum basmalah kalau menurut kitab Risalatul Qurra, hukumnya ada 4, ya. Kalau mungkin kalian menemukan di kitab yang lain, ya, gak masalah. Yang penting kita belajarnya kitab Risalatul Qurra wal Hufat ini hukumnya ada 4. Nah,
ada yang mengatakan 5 ya. Tapi yang kita pelajari hukumnya ada 4. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Wajib membaca basmalah ya. Wajib membaca basmalah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah membaca basmalah. Nah, ditulis dulu yang penting. Yang ketiga adalah haram. Haram atau haram. Haram membaca basmalah. Yang keempat adalah wenang. Wenang membaca basmalah. Nah, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah wajib. Wajib membaca basmalah. Wajib membaca basmalah itu di mana? Di awal surat Al-Fatihah. Itu wajib ya. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya wajib membaca basmalah di awal surat Al-Fatihah. Kenapa kok wajib? Karena ya, basmalah itu termasuk dari ayat dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya. Jadi ayat yang pertama adalah basmalah, bukan langsung alhamdulillah ya. Jadi ya, kita menganut mazhab Syafi'i harus membaca basmalah. Jika tidak membaca basmalah, maka umpamanya kita melakukan sholat ya tidak sah ya. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Maliki itu ya nggak usah baca basmalah, nggak apa-apa. Kalau mazhab Hambali ada yang mengatakan bahwa membaca basmalahnya sir itu membaca pelan ya. Kalau kita mazhab Syafi'i ya harus membaca basmalah, harus wajib membaca basmalah, tapi dengan cara ketika kita di sholat-sholat yang jahar, maka basmalahnya jahar. Nah, imami sholat jahar, sholat seperti sholat maghrib, isya, subuh, imami maca basmalah ya banter. Ya. Kalau di sholat-sholat yang sir, ya, yang seperti sholat duhur, asar, ya basmalahnya pelan-pelan saja, jangan keras-keras. Ya. Sholat duhur kok basmalahnya banter, bismillahnya banter. Ya, itu keliru, itu imamnya ngantuk dah kepiye itu. Ya. Nah, jadi walaupun dibaca pelan atau keras pada sholat yang pada mazhab kita, maka wajib membaca basmalah. Hukum yang kedua adalah sunnah. Sunnah membaca basmalah. Bagaimana? Yang pertama tadi adalah wajib di awal surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, jadi hukumnya wajib harus dibaca. Nah, karena kalau nggak dibaca maka ayatnya akan berkurang. Selanjutnya adalah yang kedua adalah sunnah. Sunnah membaca basmalah. Ya. Sunnah membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu sunnah di semua surat kecuali surat Al-Fatihah tadi, dan yang kedua adalah kecuali di surat At-Taubah atau yang biasanya disebut Baro'ah ya, berada di juz 10. Nanti bisa dibuka sendiri juz 10, nanti dicari surat At-Taubah. Itu kalau di surat At-Taubah nanti ada hukumnya tersendiri ya. Jadi tidak boleh membaca basmalah di surat tersebut. Kalau surat-surat yang lain selain surat Al-Fatihah dan At-Taubah, hukumnya adalah sunnah ya. Yang pertama wajib tadi, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram. Haram atau haram. Haram membaca basmalah berada di awal surat At-Taubah ya. Awal surat At-Taubah hukumnya haram membaca basmalah. Seperti bisa kalian buka di juz 10 surat At-Taubah.
Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Itu tidak usah membaca basmalah ya. Ketika kalian berhenti innallaha bikulli syai'in alim, terus kalian berhenti, umpamanya dilanjutkan besok lagi atau kalian lanjutkan sekalian ya, tidak usah membaca basmalah ya. Langsung diteruskan juga bisa, ataupun kalau besoknya diteruskan ya membacanya dengan ta'awudz saja, tidak usah membaca dengan basmalah ya. Ta'awudnya dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang lebih baik seperti itu. Yang itu adalah yang haram. Ya, tadi apa? Di awal surat At-Taubah adalah hukumnya haram ya. Tidak boleh membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Yang keempat adalah wenang. Nah, mungkin ada beberapa yang masih asing ya dengan wenang ini. Wenang itu boleh dibaca atau tidak, terserah kalian mau baca ya boleh, kalian mau tidak membaca atau meninggalkan membaca basmalah juga boleh. Tetapi hukum wenang ini yang lebih baik adalah meninggalkan atau tidak membaca basmalah. Di mana itu hukum wenang itu ya? Ketika kalian berada di tengah-tengah surat At-Taubah ya. Ketika kalian membaca surat Taubah tengah-tengah surat, kalian berhenti, shadaqallahul azim, kalian teruskan besok lagi ya. Terus besoknya kalian baca ya. Itu seumpama kalian baca basmalah itu boleh ya. Tetapi yang lebih baik tidak usah membaca basmalah, cukup membaca ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diteruskan ya, seperti itu. Itu adalah 4 hukum membaca basmalah. Yang pertama tadi adalah apa? Wajib membaca basmalah di mana? Di surat Al-Fatihah. Kenapa kok wajib? Karena basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah ya. Yang kedua adalah sunnah membaca basmalah, bismillah tadi ya. Sunnah ketika berada di semua surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah ya, atau Baroah tadi ya. Yang ketiga adalah haram ya. Haram, tidak boleh membaca basmalah. Di mana tempatnya? Ketika di awal surat At-Taubah, maka hukumnya haram membaca basmalah ya di awal surat At-Taubah. Dan yang terakhir adalah wenang. Nah, wenang ini boleh dilakukan boleh ditinggalkan, tetapi yang lebih baik, paling baik adalah ditinggalkan ya. Di mana itu wenang? Ketika berada di tengah-tengah surat At-Taubah ya, atau surat ketika di tengah-tengah Baroah tadi, tengah surat Baroah ya. Ada yang tidak kenal dengan surat At-Taubah, ngertinya ya Baroah itu ya. Jadi ketika di tengah-tengah kalian membaca basmalah, hukumnya wenang, boleh dibaca boleh tidak, tapi yang lebih baik adalah tidak dibaca nggih. Semonten itu ditulis ya, seperti yang tadi saya di video ini ada tulisannya, materinya itu ditulis. Kalau bisa dihafalkan seperti yang kemarin, yang ta'awudz itu juga 5 bacaan ta'awudz kemarin dihafalkan. Sekarang hukum basmalah dihafalkan juga nggih. Nanti pas masuk saya akan tanya. Kalian harus siap untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar materi yang saya sampaikan ketika daring ini ya. Jangan cuma bermain game saja di rumah, tetapi kalian juga harus belajar. Jangan sampai kalian tidak belajar. Eman. Semoga dengan adanya daring ini dapat mengurangi kerinduan kalian terhadap pelajaran-pelajaran di madrasah. Insya Allah semoga saja, doakan saja semoga COVID ini segera reda, segera sirna di bumi ini ya, agar kita dapat dengan tenang, dengan enak nanti kita bisa belajar di kelas. Saya juga menyampaikan bisa lebih enak dan bisa lebih hangat dengan kalian ya. Doakan saja, kita saling mendoakan semoga kita juga selalu diberi kesehatan, keluarga diberi kesehatan, dan juga rezeki dari keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Doakan ya, jangan lupa berdoa nggih, berdoa. Dan pada pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa seperti biasa nggih. Ya, masih hafal toh doanya yang kemarin? Nah, kita baca bersama-sama nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.